jalan terang, menyingkat makna di setiap kata. Laporan pemimpin apel kepada pembina apel. Lapor apel anak menteri tahun 2024 siap dilaksanakan. Lanjutkan. Santri, kamu santri, kita santri, semua santri bersedia mengabdilah untuk bangsa, untuk dunia. Bertujuan membangun masa depan, merangkai harapan, melukiskan impian, hikmah sejati yang tulus dari hati, pengabdian yang suci, cinta untuk negeri. Bertujuan membangun masa depan, merangkai harapan, melukiskan. Tuntutan Nahdlatul Ulama kepada pemerintah Republik supaya mengambil tindakan yang sepadan resolusi wakil-wakil daerah Nahdlatul Ulama seluruh Jawa, Madura. Bismillahirrahmanirrahim. Resolusi Rapat Besar Wakil-wakil Daerah Konsul-konsul Perhimpunan Nahdlatul Ulama seluruh Jawa, Madura pada tanggal 21 sampai 22 Oktober 1945 di Surabaya, mendengar bahwa di tiap-tiap daerah di seluruh Jawa Madura ternyata betapa besarnya hasrat umat Islam dan alim ulama di tempatnya masing-masing untuk mempertahankan dan menegakkan agama, kedaulatan negara Republik Indonesia merdeka. Menimbang bahwa untuk mempertahankan dan menegakkan negara Republik Indonesia menurut hukum agama Islam termasuk sebagai satu kewajiban bagi tiap-tiap orang Islam. B. Bahwa di Indonesia ini warga negaranya adalah sebagian besar terdiri dari umat Islam. Mengingat bahwa seluruh pihak Belanda dan Jepang yang datang dan berada di sini telah banyak sekali dijalankan kejahatan dan kekejaman yang mengganggu ketentraman umum. B. Bahwa semua yang dilakukan oleh mereka itu dengan maksud melanggar kedaulatan negara Republik Indonesia dan agama dan ingin kembali menjajah di sini, maka beberapa tempat telah terjadi pertempuran yang mengorbankan beberapa banyak jiwa manusia. C. Bahwa pertempuran-pertempuran itu sebagian besar telah dilakukan oleh umat Islam yang merasa wajib menurut hukum agamanya untuk mempertahankan kemerdekaan negara dan agamanya. B. Bahwa di dalam menghadapi sekalian kejadian-kejadian itu perlu mendapatkan perintah dan tuntunan yang nyata dari pemerintah Republik
Indonesia yang sesuai dengan kejadian tersebut. Memutuskan, satu, memohon dengan sangat kepada pemerintah Republik Indonesia supaya menentukan suatu sikap dan tindakan yang nyata serta sepadan terhadap usaha-usaha yang akan membahayakan kemerdekaan dan agama dan negara Indonesia, terutama terhadap pihak Belanda dan kaki tangannya. Dua, supaya memerintahkan melanjutkan perjuangan bersifat sabilillah untuk tegaknya negara Republik Indonesia merdeka dan agama Islam. Surabaya, 22 Oktober 1945, Nahdlatul Ulama. Amalan pembina apel pasukan istirahat. Amanat. Bal! Go! Bapak Ibu yang kami hormati, izinkan saya membacakan sambutan Menteri Agama pada apel peringatan Hari Santri. Jakarta, 22 Oktober 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara santri di seluruh Indonesia yang saya banggakan, dalam suasana memperingati Hari Santri tanggal 22 Oktober 2024 yang baik ini, marilah bersama-sama kita memanjatkan puji dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas karunia dari Allah lah kita semua dapat berdiri melaksanakan apel Hari Santri 2024 dengan penuh khidmat. Salawat dan salam juga marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita dapat selalu mengikuti ajaran-ajaran beliau dengan berpegang teguh pada ajaran Islam rahmatan lil alamin. Saudara-saudara sekalian, Hari Santri yang kita peringati setiap tanggal 22 Oktober adalah momentum bagi kita semua untuk mengenang dan meneladani para santri yang telah memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sejarah telah mencatat bahwa kaum santri adalah salah satu kelompok yang paling aktif menggelorakan perlawanan terhadap penjajah. Salah satu bukti perlawanan santri terhadap para penjajah adalah peristiwa resolusi jihad pada tanggal 22 Oktober tahun 1945 yang dimaklumatkan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim As'ari. Dalam fatwa resolusi jihad itu, Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim As'ari menyatakan bahwa berperang menolak dan melawan penjajah itu fardhu ain yang harus dikerjakan oleh tiap-tiap orang Islam, laki-laki, perempuan, anak-anak, bersenjata atau tidak, bagi yang berada dalam jarak lingkaran 94 km dari tempat masuk dan kedudukan musuh. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sejak resolusi jihad dimaklumatkan, para santri dan masyarakat umum terbakar semangatnya untuk terus berjuang dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Mereka telah melakukan perlawanan kepada penjajah tanpa rasa takut, hingga akhirnya pecah puncak perlawanan masyarakat Indonesia pada tanggal 10 November 1945 yang kita peringati sebagai Hari Pahlawan. Peristiwa resolusi jihad pada tanggal 20 Oktober 1945 tidak bisa dipisahkan dengan peristiwa 10 November 1945. Tanpa adanya peristiwa resolusi jihad, belum tentu terjadi peristiwa 10 November. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pada peringatan Hari Santri tahun 2024 ini,
Kementerian Agama mengusung tema menyambung juang merengkuh masa depan. Tema ini mengingatkan kita pada salah satu bait dalam kitab Alfiyah Ibnu Malik yang berbunyi, wa ma yadil mudhafa ya'ti khalafa anhu fil i'rab idza ma khulifa. Bait itu menjelaskan bahwa seorang santri mempunyai tugas untuk melanjutkan perjuangan kiai ketika sang kiai wafat. Seperti bait dalam kitab Alfiyah tadi, tema menyambung juang merengkuh masa depan adalah sebuah penegasan bahwa santri masa kini memiliki tugas untuk meneruskan perjuangan para pendahulu yang telah berjuang tanpa kenal lelah demi kemerdekaan dan keutuhan bangsa. Menyambung juang bukan hanya berarti mengenang, tetapi juga beraksi dengan semangat yang sama dalam menghadapi tantangan zaman modern. Jika para pendahulu berjuang melawan penjajah dengan angkat senjata, maka santri saat ini berjuang melawan kebodohan dan kemunduran dengan angkat pena. Saudara-saudara santri dimanapun berada, masa depan Indonesia ada di puncak dan ada di pundak kalian. Maka saya berharap Hari Santri tahun 2024 ini juga menjadi momentum untuk memperkuat komitmen kita semuanya, khususnya para santri, dalam merengkuh masa depan dan mewujudkan cita-cita bangsa. Santri harus percaya diri, karena santri bisa menjadi apa saja. Santri bisa menjadi presiden, dan kita punya presiden yang berlatar belakang santri, yaitu Kiai Abdul Rahman Wahid atau Gus Dur. Santri juga bisa menjadi wakil presiden yang kita punya, yaitu wakil presiden berlatar belakang santri Kiai Haji Ma'ruf Amin. Banyak menteri yang berlatar belakang santri, banyak pengusaha yang berlatar belakang santri, banyak birokrat yang berlatar belakang santri. Sekali lagi, santri bisa menjadi apa saja asal terus berjuang, terus berusaha, dan tidak menyerah. Semua pasti bisa diraih, seperti pepatah yang diajarkan di pesantren, man jadda wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya hendak menegaskan bahwa Hari Santri bukan hanya milik santri dan pesantren. Hari Santri adalah milik semua golongan. Hari Santri adalah milik seluruh elemen bangsa yang mencintai negaranya. Oleh karena itu, saya mengajak kepada seluruh komponen bangsa, apapun latar belakangnya, untuk turut serta merayakan Hari Santri. Dan melalui momen apel Hari Santri 2024 ini, marilah sejenak kita doakan pahlawan-pahlawan kita, ulama-ulama kita, santri-santri kita yang telah gugur di medan laga demi kemaslahatan bangsa dan agama. Semoga mereka ditempatkan di sebaik-baiknya tempat dan dikumpulkan dengan para syuhada. Amin. Saya selaku Menteri Agama menyampaikan terima kasih kepada seluruh elemen bangsa yang saat ini sedang bersukaria memeriahkan peringatan Hari Santri 2024. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meridhai, membimbing, memberkahi, dan dengan hasil yang terbaik dari setiap ikhtiar kita. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kepalkan tangan dan sama-sama mengucapkan. Bisa mengikuti saya? Silakan kepalkan tangannya semuanya. Hari Santri 2024. Hari Santri 2024. Menyambung juang, merengkuh masa depan. Hari Santri 2024. Hari Santri 2024. Menyambung juang, merengkuh masa depan. Menyambung juang, merengkuh masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menteri Agama Republik Indonesia. Yo! Go!
Bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaqa wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, Tuhan yang Maha Esa, di pagi yang penuh berkah ini kami bersimpuh mempersembahkan puji syukur kehadirat-Mu. Engkau Maha Pencipta alam semesta. Engkau jualah yang mengatur alam seisinya, dan Engkau pula yang telah membebaskan bangsa kami dari penjajahan. Ini memperingati Hari Santri Nasional, sekaligus memperingati lahirnya Resolusi Jihad Nahdlatul Ulama untuk mensyukuri nikmat agung kemerdekaan yang telah Engkau anugerahkan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Agung, jadikanlah peringatan Hari Santri ini sebagai momentum untuk dapat mendekatkan persatuan dan kesatuan bangsa kami. Jauhkanlah kami dari perselisihan, permusuhan dan perpecahan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Bijaksana, Engkau telah menganugerahkan kepada kami dengan kekayaan bumi, air dan udara. Bukalah pikiran kami agar bijaksana memanfaatkan anugerah-Mu demi kejayaan negeri ini. Ya Allah, Tuhan yang Maha memberi petunjuk, Engkau telah memberkati dan merahmati kami dengan kemerdekaan yang amat berarti. Bimbinglah kami agar dapat merawat kemerdekaan ini sesuai dengan ridha-Mu. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun dan Pengabul segala doa, ampunilah semua dosa kami, dosa-dosa ibu bapak kami dan para guru kami, dosa para pemimpin kami dan para pendahulu kami. Terimalah amal dan perjuangan para pahlawan, para ulama serta para syuhada yang telah berjuang memerdekakan dan berjuang untuk bangsa dan negara kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannah ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Qahhar ya Sattar ya Rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Tak terhitung dan tak terbayangkan Pemimpin Aceh kepada pimpinan Apel. untuk ridha Tuhan. Baik, dilaksanakan. Bubarkan. Bubarkan. Bertujuan membangun masa depan.